Nah teman, ini sudah berhasil ya, game Guardian sudah bisa dijalankan di X8 Sandbox tanpa akses root. Oke teman, selamat datang di channel Asep CH. Pada video kali ini saya akan membahas cara menggunakan game Guardian di X8 Sandbox tanpa root. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Ada X8 Sandbox, Live Checker, dan game Guardian. Nah, silahkan cek saja ya di pin komentar. Di sana saya sudah menyediakan link downloadnya. Oke, sekiranya kalian sudah mendownload dan memasang aplikasinya, langkah selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi Live Checker. Di dalam aplikasi Live Checker ini gunanya untuk mengecek bit aplikasi dan game. Nah teman, ini adalah ya tampilan awal dari aplikasi Live Checker. Oke, di bagian sini kita tentukan ya game yang akan kita mainkan itu game apa. Lalu kita tinggal cek saja bit gamenya. Nah misalnya game yang akan saya mainkan itu game Zombie Tsunami ya teman-teman. Nah untuk game Zombie Tsunami ini ada ya teman-teman di bawahnya informasi 32 bit. Oke, setelah mengetahui bit game yang akan mainkan kalian itu berapa bit, langkah selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi game Guardian. Nah, karena game yang akan saya mainkan itu tadi game Zombie Tsunami 32 bit, maka di sini harus installnya untuk game 32 bit. Misalnya game yang akan kalian mainkan itu 64 bit, maka kalian harus installnya untuk game 64 bit. Oke, langsung saja klik, dan di bagian sini kalian tunggu saja ya proses loadingnya sampai selesai. Nanti game Guardian bakalan menginstal lagi dengan nama acak. Oke, pasang saja aplikasinya. Kalau ada Google Play Protect seperti ini, izinkan saja. Ini game Guardiannya sudah ada ya, sudah ada S2 dan H2. Kalau yang 64 bit mah itu H4 dan S4 ya teman-teman. Nah untuk game Guardian yang SW dan HW kita uninstall saja. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi X8 Sandbox. Nah, di sini kita klik agree, setuju ya teman-teman. Artinya, lalu izinkan. Nah, di bagian sini kita klik saja go to setting yang warna biru ya di bawah. Nah, maka kita bakal diarahkan ke menu seperti ini ya teman-teman. Kita izinkan saja untuk menarik di atas aplikasi lain. Oke, kalau sudah seperti ini, klik saja tombol kembali. Nah, di sini X8 Sandbox membutuhkan akses internet ya teman-teman. Walaupun kalian tidak ada kuotanya, tapi kita hidupkan saja ya teman-teman untuk masuk ke dalam loadingnya saja. Nah, kalau di bawahnya sudah ada loading second, 1 second, 2 second, 3 second seperti ini, matikan saja ya teman-teman aplikasi datanya. Nah, di bagian sini kalian tunggu saja ya teman-teman proses penginstalan dari aplikasi X8 Sandbox. Nah, X8 Sandbox ukurannya itu 300 MB ya teman-teman. Ini di dalamnya menginstal lagi. Nah, setelah full install jadi 1 GB 200 atau 1 GB 400 lah teman-teman, pokoknya 1 giga setengahan. Nah teman, ini adalah tampilan awal ya dari aplikasi X8 Sandbox. Tampilannya mirip HP ya teman-teman, dan sistem operasinya mirip dengan HP. Nah di bagian sini kita klik saja setting di bagian pojok kanan bawah. Nah kalau sudah seperti ini, kita aktifkan saja ya teman-teman enable 64 bit app support. Nah yang ini, kalau sudah seperti ini kita klik saja tombol kembali. Nah, di bagian sini kita harus menyetujui dulu ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, maka ini bakal merestart lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita perlu mengaktifkan data lagi ya teman-teman untuk bisa masuk ke dalam aplikasi X8 Sandbox. Oke, kalau sudah loading seperti ini, kita matikan lagi ya teman-teman. Nah, untuk loading yang kedua dan seterusnya ya teman-teman, ini tidak akan lama seperti ya baru pertama kali. Ini bakalan cepat ya teman-teman loadingnya. Oke, nah kita sudah balik lagi ya ke aplikasi X8 Sandbox-nya. Oke, di bagian sini untuk menambahkan aplikasinya kita klik saja add apps ya teman-teman, ada di atas dan ada di bawah yang logo plus. Oke, kita klik saja.
Nah, di bagian sini kita tambahkan ya teman-teman game Guardian serta game yang akan kita mainkan. Oke, mana. Nah, ini kita klik add. Nah, untuk melihat status penginstalannya kita bisa klik ya teman-teman di bagian pojok kanan atas. Nah, kalau sudah ada open seperti ini ya teman-teman, tulisan open itu berarti sudah berhasil terinstall ya. Kalau Yumis Nami ini masih setengahnya. Nah, ini sudah berhasil terpasang ya teman-teman, cepat sekali aplikasinya. Oke, nah ini sudah ada ya teman-teman game yang akan kita mainkan beserta game Guardian. Oke, langkah selanjutnya masuk saja ke aplikasi game Guardian. Nah, di bagian sini kita klik OK saja ya teman-teman, lalu klik mulai. Nah teman, ini game Guardiannya sudah ada ya, sudah mengambang. Oke, kita bakal uji coba klik. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman membaca di virtual yang sedang kita mainkan. Oke, langsung saja kita bakalan uji cobanya di game. Sebelum lanjut ke tutorialnya, langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman. Oke teman, ini saya sudah masuk ya di dalam gamenya. Kita bakal langsung uji coba ya untuk mengklik game Guardian, apakah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan atau tidak ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik ya di bagian game Guardiannya. Nah, ini sukses ya teman-teman. Game Guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan. Tutorial ini berhasil ya teman-teman, work tanpa akses root. Nah, silahkan buat kalian yang mau coba saja ya teman-teman. Nah, aplikasi virtual ini juga cocok ya untuk Android 11, cocok untuk bisa bermain Free Fire, Mobile Legends, dan lain-lain ya teman-teman. Pokoknya kalian coba dulu aja ya. Nah, mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Just support terus.